Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Insya Allah kalian sehat semua ya anak-anak. Walaupun di masa pandemik seperti ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Berjumpa kembali bersama Pak Dani Ilyas dalam pelajaran PJOK hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021, kelas 3 SDN Utan Kayu Utara 07 pagi. Nah anak-anak, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran PJOK kelas 3 berikutnya ya anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memasuki materi lanjutan minggu yang lalu, yaitu bab 12 budaya hidup sehat, yang meliputi C. Penyakit influenza, D. Cara menggunakan jamban atau peturasan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat. Tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran PJOK kelas 3 pada pagi hari ini adalah yang pertama, 1. Siswa mampu memahami dan mengerti penyakit influenza. 2. Siswa mampu memahami dan mengerti cara menggunakan jamban atau peturasan. 3. Siswa harus mempunyai rasa tanggung jawab, semangat, mandiri, dan jujur. Materi pembahasan. C. Penyakit influenza. Penyakit influenza termasuk penyakit yang sering dialami di masyarakat. Mengapa demikian? Penyakit influenza mudah menyebar kepada orang lain. Penyebabnya adalah virus yang bernama virus influenza. Ketika seorang berbincang-bincang dengan orang yang sedang sakit influenza, maka orang tersebut dapat menghirup udara yang mengandung virus tadi. Akhirnya, virus ini dapat menyebar dengan mudah kepada orang lain. Nah, anak-anak, kalian perhatikan proses penyebaran virus influenza atau bersin di bawah ini ya anak-anak. Nah, karena virus influenza ini sangat cepat penyebarannya. Masih lanjutan penyakit influenza. Agar virus influenza tidak menyebar, maka penderita influenza hendaknya menutup hidung dan mulut apabila berhadapan dengan orang lain. Virus influenza akan menyebar ketika si penderita bersin dan batuk. Virus ini akan terbang dan hinggap pada orang lain. Penyakit influenza sering juga disebut dengan penyakit flu atau bersin. Biasanya, jika penderita penyakit influenza tidak segera diobati, maka akan timbul gejala lanjutan yang lebih parah, yakni badan demam tinggi, batuk, nyeri otot, dan persendian, serta sakit kepala. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ketika kalian mengalami flu atau influenza, maka tutup pakai masker ya anak-anak supaya penyebaran virusnya tidak menyebar ke orang lain. Masih lanjutan penyakit influenza. Agar kita tidak terkena penyakit influenza atau bersin atau flu, maka langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah
1. Mengkonsumsi makanan bergizi seperti makanan buah-buahan dan sayuran. 2. Olahraga secara teratur. 3. Tidur dan istirahat yang cukup, tidak boleh begadang. 4. Tidur terpisah dengan penderita influenza. 5. Periksa ke dokter agar segera ditangani. Nah, anak-anak, ini adalah gambar tanda-tanda orang yang terkena penyakit influenza. Batuk, sakit kepala, hidung tersumbat, tenggorokan sakit, badan terasa lemas, demam tinggi. Nah, ini gambar yang berikutnya. Apabila ada yang terkena influenza, segera menghindari. Kita lanjut yang C, menggunakan jamban atau peturasan. Salah satu syarat rumah yang sehat adalah memiliki jamban atau peturasan yang terjaga kebersihannya. Bayangkan bagaimana jadinya jika di rumah kalian atau di rumah kita tidak ada jamban. Ketika akan buang air kecil atau buang air besar, terpaksa harus ke jamban umum atau ikut numpang di rumah tetangga. Pastinya tidak nyaman dan merepotkan, bukan? Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu kloset atau tempat WC-nya sudah modern ya anak-anak. Nah, kalian perhatikan, biasanya kalau yang rumahnya bagus, klosetnya seperti ini. Nah, anak-anak, masih lanjutan yang C, yaitu menggunakan jamban atau peturasan. Jamban atau peturasan berfungsi sebagai tempat buang air dan mandi. Nah, kalau kamu sudah mempunyai jamban di rumah, maka tugasmu berikut adalah menjaga kebersihannya. Jika jamban tidak dijaga kebersihannya, maka akan mengandung lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Jika lalat tersebut hinggap pada makanan, maka akan menyebabkan penyakit. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di bawah ini, yaitu jamban model yang lama ya anak-anak, atau model angsa. Nah, yang sebelah kirinya adalah jamban yang sudah modern atau toilet BAB-nya sudah modern. Nah, kalian bisa bandingkan ya anak-anak, apakah kalian jambannya sudah modern atau masih yang lama. Nah, anak-anak, masih materi yang C, yaitu menggunakan jamban atau peturasan. Selain itu, saluran air yang keluar masuk jamban juga harus tetap lancar. Hal ini dilakukan agar jamban dapat dibersihkan setiap hari. Setelah menggunakan jamban, maka lubang pembuangan air harus langsung disiram agar tetap bersih. Jangan lupa jamban harus selalu disikat agar tidak licin. Nah, anak-anak, kalian perhatikan ruang toilet atau kamar mandi kalian. Kalau sudah membuang air besar, jangan lupa disiram supaya tidak menimbulkan penyakit ya anak-anak. Demikianlah penjabaran dan penjelasan materi PJOK pada pagi hari ini ya anak-anak. Jangan lupa simak anak-anak pertanyaannya. Jangan lupa alat tulis disiapkan. Nah, anak-anak, kalian perhatikan pertanyaan dari Bapak ya anak-anak. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah pencegahan penyakit influenza? 2. Apa penyakit influenza?
itu titik titik dan apa nama virusnya titik titik. 3. Gejala orang yang terserang penyakit influenza adalah titik titik. 4. Apa ciri-ciri rumah yang sehat titik titik. 5. Apa fungsi jamban atau peturasan titik titik. Nah, anak-anak, ada 5 pertanyaannya. Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, kalian tonton videonya sampai selesai supaya kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, untuk soalnya ditulis di buku PJOK. Jangan lupa foto kalian dikirim yang sedang mengerjakan tugas menggunakan seragam olahraga atau seragam hari Rabu. Tetap semangat ya anak-anak, jaga imunitas tubuh, lawan COVID-19, patuhi 4M, salam olahraga. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menonton video pembelajaran PJOK kelas 3. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe, lalu tekan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran PJOK kelas 3 berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.